is real. This is it, Jet Esports takes the lead, menyamakan posisi comeback yang masih ada satu perlawanan yang dibuka, tapi ternyata masih bisa kabur dan menjadi satu bulan-bulanan lagi dengan kedatangan seorang Anes tentunya di Tribus Kaloid. Betul, dan udah ada beberapa Comeback fight kembali nih. lagi akan coba Comeback untuk dilakukan. Di-proc lagi, Cendrawasinya, let's go. Buff checking yang nggak boleh sembarangan, harus ada player yang menemani Anda pastinya. Dan ternyata Dewa harus concern menuju ke defensive play. Ini akan sangat amat berbeda, dan ternyata Endless Devourer-nya akan coba untuk di-cancel karena memang di sana ada Dama Ketua yang coba body pop, dan akhirnya Tipala diamankan, dan ada Kwakiamite yang di-pop up oleh seorang Cendrawasih di sana, dan akhirnya harus coba untuk longgarin kembali Rafalda kayaknya ya. Dia nge-shutdown Anes tanpa trading sama sekali, padahal itu udah belum ada damage output tertingginya, which is di situ ada Raja Patni. Ini adalah satu big step yang berhasil diunggulkan, dan buat teman-teman kalian yang penasaran ini ya, skin kolaborasi dengan Grab nih ya, itu kan bajunya baju jaket Grab Indonesia banget. Ada voucher 35.000-nya nggak? Kalau voucher GrabFood. Iya. Karena lumayan biasanya kalau misalkan dapat voucher ya kan. Tapi udah ada satu LAN Atma juga. Langsung berapi-api, berpetir-petir. Kali ini Raja Patninya closing game sudah dekat, dan Dewa United pun akan mengerucut masuk, dan Poldrick Jolt gak mengenai siapa-siapa. Dama Ketua keempat player secara bersamaan. Kali ini Dewa United akan tertarik dengan penggunaan satu ultimate dari Cendrawasih, langsung distract, dan akhirnya hampir diamankan. Dan Milutanya pun di sana akan menarik satu player dengan penggunaan satu Siren Song, dan akhirnya dua player dari tim Dewa United berhasil hilang begitu saja, dan Jet mendapatkan advantage karena 3 poin eliminasi ini mahal sekali di menit ke-17 nampaknya Rafalda. Ini satu zoning out yang dilakukan sama Milutanya bagus banget, parah. Dia ngebikin beberapa kali Cece ke arah seorang Snov, sampai Snovnya keknok 2 kali di situ, dan akhirnya ketika seorang Anes itu datang, sementara front dari teman-teman Dewa United udah pada bonyok semuanya, dan ini akan menjadi satu posisi head on yang sekali lagi berhasil diungguli oleh Jet Esports. Posisinya udah sama, apakah menjadi satu momentum buat comeback lagi? Oh my god, masih berusaha untuk ditarik, dan yes, this is it. Satu lagi berhasil di-secure tanpa ada trading seorang Face, dan Wavy-nya udah maju. Apakah comeback? It's gonna be comeback karena memang di sana Kwakiamite-nya langsung di-pop begitu saja, dan ternyata mid inhibitor hilang begitu saja untuk Jet Esports. This is a nice micro game karena memang Tipalanya sudah mulai mengamuk di menit 17 tadi Rafalda. Ini Sumpah, 2 kali wipeout. Iya. Karena Dewa megang grip ya di early mid-nya, dan ternyata di late ketika mereka mau closing game ini akan terjadi seperti game yang pertama di mana mereka ini kepleset sekali dan jauh banget kedorong abis sama tim GT Sports, dan akhirnya ini kejadian 2 kali, ini dijavu banget sih. Betul. Dan ini siapa yang kalah fight sekali lagi ya, karena ini mereka udah sama-sama nyimpen buyback terakhir men. Buat sampai perujungan menuju menit ke-25, kalau let's say mereka mempertahankan sampai Ancient bergerak begitu aja, dan kalau misalnya mereka memaksa untuk buang buyback terakhir, seenggaknya kalaupun gak jadi di end begitu saja, mereka punya kecepatan yang lebih besar sampai menuju late game-nya dengan satu informasi di mana musuh udah gak punya buyback. So, apapun pilihannya itu akan menjadi satu peruntungan yang cuan lagi kalau misalnya lu kalah di next fight-nya sih. Ini base Kopdar nggak sih? Kopdar base nggak sih harusnya? Kopdar base tuh betul. Oh udah santai aja ya. Kopdar base nggak sih? Karena ini udah menit 18 menuju 19, udah menit 19 malah. Jadi menurut gua 6 menit lagi. 5 menit lagi men. 5 menit lagi malahan. Mereka akan meet up menuju ke bagian mid lane pastinya di sungai masing-masing kali ini dari Dewa United dan juga GT Sports. Dilihat dari tower gain-nya. Dewa United lebih banyak, dan ternyata ada satu player yang dikunci, dan akhirnya Cendrawasih berhasil diamankan, dan ini dia Dewa mengamankan 2 player, dan mereka akan berlanjut lagi. Di sana ada satu Triloka dan Tipala yang tertangkap basah, nggak bisa kemana-mana, dan ternyata di pop satu raksasa di sana. Upaya penyelamatan yang baik dari Anes, tapi nggak semudah itu Purwanto. Akan kita kejar kali ini kata Dewa United ya kan, dan akhirnya masih bisa dan dibayar dengan satu inner turret yang hilang di bagian bottom lane. Ada Tara yang telat untuk following up, tapi nggak masalah. Itu nggak mau di dev tengahnya, kayak mau di end gitu sih. Wah, Tipalanya ketangkep dong, nggak jadi comeback kayaknya guys. Ya ampun, dikasih grip sedikit kali ini dari Jet Esports, dan ada potensi untuk ditutup gamenya. Lanatma langsung di pop, udah ada satu Triloka, dan kembali lagi berhasil mengamankan satu Raja Patni di sana. Apakah comeback terjadi? Masih belum. Ada Siren Song, connect menuju ke satu player di sana, dan Harta pun langsung dikantongi, dan 2 player dari tim Dewa United kali ini akan hilang. Mereka gagal untuk melakukan satu closing game lagi,
dan lagi kali ini. Dan gak bisa pulang atau tidak dari seorang Raja Pati karena memang udah dikejar dan ternyata itu Nira. Dan 3 kill untuk Jit. Ya ampun, comeback is real lagi-lagi kali ini. Apakah ini jawabannya akan langsung dibalik begitu saja? Di mana buybacknya benar-benar langsung dimanfaatkan. In the last change, teman-teman dari Jet akan ditutup di situ, tapi ternyata waving-nya sedikit lagi juga udah semakin dekat untuk Viscaloid. Ultimate dari seorang Godixo sudah diaktifkan, tapi ternyata masih belum bisa charge. Juga kali ini sudah langsung di pop up begitu saja. Masih belum ada Raja Pati. Perlu teks seperti itu tentunya. Yes, masih baru datang nih ya kayaknya ya Raja Patinya ya. Dan udah coba buat dibakar juga. Clear wave kali ini. Dua-duanya akan coba buat dilakukan. Ini kiting nggak sih sampai menit 24? Ini kiting nggak sih? Parah men. Kiting sampai menit 24 nggak sih dua-duanya sih? Daripada kepleset ya kan, kayak tadi lagi kejadian 2 kali untuk Dewa dan 1 kali untuk Jet. Ya cuman menariknya di sini Jet udah buang buyback. Padahal mereka berdua tuh sama-sama megang raksasa. Ini udah tinggal 4 menit terakhir, kalau misalnya Jet kalah lagi udah tanda tanya men. Inisiasi coba mau dibuka. Waduh, dengan penggunaan 1 damage ketuanya di sana dan akhirnya Jet Esports akan coba untuk melakukan 1 commit dan Dewa United hilang 2 player di sana. Begitu juga 1 lagi karena memang Tare udah gak kuat rimain damage dan KG pun menyusul. Sisa 2 player saja. Ada 1 Kwaki Amite yang di pop dan mendistraksi playnya tim Dewa United dan Jet terlalu kuat kali ini. Sisa 2 player saja. Mereka tinggal melakukan 1 closing the game kali ini. Dikejar oleh Gugu dan berhasil di take down. Nice one. Tentunya langsung dikejar begitu saja. Dan kali ini masih menjadi 1 bulan-bulanan lagi. Masih ada waving yang bisa untuk ditahan di Raja Patinya. Gak punya mana. Masih bisa cabut bang. Gak masalah. Gak goib ya. Ini goib sih. Ini 2 menit lagi kita akan menyaksikan base mereka kopdar. Wah. Saling asik. Gak pakai buyback yang kalah langsung di end. Udah ini mah men. Ini kalah end sih. Ini kalah end. Mereka harus hati-hati mainnya. Udah pada habis men. Mereka nggak boleh kepleset sekali lagi, kepatil atau kepleset sekali lagi. Ini menjadi disaster untuk mereka. Karena Tipala tadi tuh berhasil mendapatkan momen free hitnya. Dan ini sisa 1,5 menit lagi Ravalda. Ya dan waduh ini makin seru ya. Ini udah tinggal 3 menit terakhir. Bahkan 2 menit terakhir tentunya sampai akhirnya kita melihat pergerakan yang seperti apa. Dan item defensif juga ternyata langsung dijadikan begitu aja menarik. Karena mungkin biar bisa lebih sustain dari posisi fight-nya. Ada pick off tapi masih ada 1 mini knock juga yang berhasil di-spawn begitu saja. Lebih tepatnya itu knock up dengan si Torrent pastinya dari seorang Miluta dan akhirnya ada 1 player juga di sana yang ketarik dengan penggunaan 1 Siren Song. Tapi Lana Atmanya di pop. Terlalu cepat untuk Raja Pati nampaknya. Udah berubah menjadi mode super saya kali ini ya. Ya tapi kalau kita bandingin ya, towernya si Jet ini sisa 1 dan Dewa United sisa 2. Tipis-tipis lah semenit lagi kristalnya di atas. Jadi yes ini bakal menjadi 1 head on yang cukup kuat tentunya dari Dewa United versus Jet. Dan 2 menit lagi. Masalahnya 50-50, 7-8. Ini mereka bakalan all out banget dan ternyata Gomu-Gomu dipakai untuk escape ternyata dengan penggunaan 1 Dharma ketunya dan akhirnya Jit harus tahan dulu temponya karena 1,5 menit lagi mereka akan kopdar di bagian mid. Mereka akan bertemu di Sungai Santani dengan Kopi Papua pastinya. Dan Dewa United Esports, kenapa? Kopi Papua rasanya gimana Bapak? Kopi Papua, ini unik banget. Apa tuh? Ya begitu. Enggak jelasin dulu, kita ada 1 menit. Gue belum minum. Dan gue gak suka kopi hitam. Jadi gue gak bisa mendescribe gitu kan. Oke siap, kalau itu nanya ke Koheri. Yes, siap. Dan ini dia, menit ke-24. It's time to shine untuk kedua tim pastinya karena 1 menit lagi tersisa. Gue juga deg-degan. Ini dua kali mereka saling counterplay dan ya bisa dibilang potensi comebacknya besar banget. Ya exactly, dan ini juga udah tinggal nggak perlu ngekontrol minion sama sekali karena kalau misalnya Ancient yang udah berjalan itu semua minion di mapnya bakal hilang tentunya Viscaloid. Yes, udah ada beberapa player juga yang coba buat standby kali ini. 25 detik terakhir Viscaloid. Jet Esports masuknya jauh banget. Mereka bisa dapat advantage kalau memang pukul-pukulannya lebih duluan daripada tim Dewa United. Sehingga mereka bisa mendapatkan 1 advantage kali ini di bagian late game. Sisa 20 detik lagi, let's go. Ini dia. KG sudah ada di bagian lini depan untuk melakukan 1 clearing wave. Pastinya di sana ada minion yang datang dari tim Jet Esports. Dan Dewa United pun akan menunggu base-nya karena 10 detik lagi Ravalda. Kita akan menyambut. Ini dia. 5, 6, Ancient 7, 8, 9. Ancient-nya! Ini bukan hancur, mohon maaf. Ini bukan hancur. Ini mereka akan bertemu ya.
Wow. So this is it, the moment of truth. Dewa United Esports versus Jet Esports. Penentuannya, siapa yang bakal menang? Siapa yang bakal juara satu? Ultimate udah langsung diaktifkan begitu saja Fiskaloid. Pukul-pukulan sudah terjadi nampaknya. Ada beberapa baku hantam kali ini dari tim Jet Esports. Mereka duluan. Udah ada 3 player yang ketarik dengan penggunaan satu tertal. Tapi didistraksi dan Zoidnya saling trading. Dan nampaknya Jet menjadi pemenang kita. Masih belum. Oh my god, dikit lagi kali ini. Coba untuk diamankan dan ternyata Cendrawasinya dan congrats untuk Jet Esports. Wow. Jet Esports takes the lead. 2-1, this is a real champion. Comeback is real. Comeback is real. Di menit 25 menangis gua parah. Aduh, hampir. Wow. Hampir jatuh ya kan. Tapi nggak masalah, ini overhype banget menurut gua asli dah. Gue emosional, kalau misalkan dilihat tadi tuh bener-bener jual beli serangannya, hampir comeback dua-duanya. Dua-duanya sama-sama keplesetnya di tempat yang sama. Betul. Sama-sama di inhibitor musuhnya mereka sendiri. Exactly, dan oh my god, itu bener-bener satu. Ini Apa? bisa gue bilang Jet sama Dewa sih sama-sama kuat main ototnya. Dari posisi makro game juga cukup seimbang. Yap. Tapi ternyata masih ada satu konses yang dibuka terhadap teman-teman dari Jet yang langsung ke arah Ancient dari posisi Dewa itu sendiri. Waduh, dan itu cukup free hit ya dari posisi Anesnya juga kalau lu lihat tadi. Ini mohon maaf, ini dua archernya sama ya, dua junglernya ini 24, 246, 23 ya. 235. Ya itu tinggal ditambah satu nominal aja sih antara keduanya dan bener-bener ketat banget main di area late game. Tapi Cendrawasih gua akuin, Cendrawasih ini bener-bener ngeganggu di late game-nya. Karena dengan penggunaan Kwaki Amite-nya, dia bisa ngedistract player, Ra. Iya, dan menariknya juga di sini dari posisi pasif yang dimiliki oleh seorang Tipala yang langsung mengenakan sampai dengan 2 orang sekaligus. So, itu langsung game changing sih. Dan menariknya juga memang kalau kita berbicara head on antara Tipala versus Rabajapati di late game, we already know ya untuk jawabannya itu sendiri. Dan menariknya, gue tetap gak lepas respect terhadap Dewa United yang bisa memberikan perlawanan separah ini sampai di menit 25. Terlalu tipis dan terlalu sakit hati sih kalau gue jadi mereka. It's kind of too strong sih Yeah, tim Dewa yeah, United yeah, ketika yeah. di early game fase mereka set up fight, mereka coba untuk pick off, itu bener-bener berasa banget kalau menurut gue. Ditambah adanya ganking Hertal Rajapatni KG, ini bisa memperkuat tim fight line up-nya mereka dan akhirnya Jet Esports bener-bener sulit banget untuk meladeni tim fight dari tim Dewa United. Wajar kalau misalkan mereka ngedodge fight terus nampaknya Ravalda ya. Betul, dan ini adalah posisi beberapa trap yang dibuka oleh teman-teman Dewa United yang bisa gue bilang jauh lebih matang tentunya, dan unrespect yang dibuka oleh Jet Esports terhadap pergerakan yang dilakukan oleh Dewa. Tapi kita berbicara Jet yang masih bersikukuh sebagai juara pertama yang belum pernah kalah sama sekali. Mungkin 2-1 satu match di pertama tadi adalah kekalahan pertama untuk Jet Esports di kancah Lokapala. Streak ya bisa dibilang. Ini adalah salah satu potensi yang unik sekali dari Jet Esports di mana mereka sudah memenangi minor major sampai ke event pemerintah juga. Aduh, gokil banget. Dan bisa dibilang ini the Volik-nya Rajapatni sampai menuju ke mid game doang ternyata, Ra. Dia nggak bertahan lama karena ketika mau coba buat closing game, ketika dia berhasil dapetin 2 inhibitor nih di top dan juga di midnya, mereka berhasil dilawan kembali lagi karena ada seorang Anes di sana yang terlalu free hit dan jaraknya itu jauh banget. Tipala balik lagi. Ketika menang trade, mereka akan coba untuk memanfaatkan hal tersebut. Ya, dan gue tetap respect sih sama positioningnya Anes beberapa kali. Juga ngebikin akhirnya dia nggak jadi menambahkan kerugian terhadap timnya itu sendiri. Dan ini yang sempat gue bahas tadi atau di next fight-nya yang sebenarnya yang bikin rese itu dari posisi Miluta sama Chandrawasih sama-sama ngelok ke arah Rajapatni. Itu Rajapatni beberapa kali bener-bener gak dikasih pilihan gak banyak. bisa ngehit, gak bisa ngehit. Lu udah kena charm. Lu ya, kena charm Siren out. Song, di knock up. Aduh, ditambah ada ini Kwaki Amite-nya. Iya. Itu kan nge-distract 2 detik dan akhirnya ya lu satu damage dealer terbesar lu nggak bisa ngedeal damage. Betul. Terus dan gimana? Ya, tapi sekali lagi itu dia pertandingan yang bisa gue bilang seru banget. Dan ini gue gak pernah se-emosional ini, man. I mean, ini This is seru grand banget. final, man. This is grand final yang menurut gue sangat worth dipertontonkan untuk di PON kali ini. Betul. Terima kasih juga sekali lagi tentunya buat Dewa United dan juga Jet mempertontonkan sebuah match yang bisa gue bilang layak ada di grand final sih. Gokil, mantap banget. Yang gue kira tuh nanti yang bisa nge-close gamenya itu Dewa. Karena mereka ahead lumayan jauh dari posisi poin 30-an dan akhirnya
pada saat di mid nih lu lihat ya. Yap. Banyak banget distraksi yang dilakukan. Gak ada yang nyentuh engine Nggak ada belakang. yang nyentuh. Karena di sini mungkin Dewa juga terlalu deg-degan karena mereka nggak punya buyback ya. Jadi Benar. mereka juga ke pressure sama pergerakan Jet